Hop 2, Bab 11. Paket dari Koko dibuka. Bima dan Zelin buru-buru turun ke lantai 1. Mereka ingin melihat Koko yang berada di lantai 1. Ketika sampai di lantai 1, Bima dan Zelin langsung mengedarkan pandangan mencari keberadaan Koko. "Di mana dia?" tanya Zelin yang tidak menemukan Koko. Karena tidak ada di dalam ruko, Bima pun pergi untuk melihat Koko di pelataran parkir atau di seberang jalan. Kemudian Bima kembali masuk ke ruko. Dia menggelengkan kepalanya ke Zelin. "Dia di mana?" tanya Zelin lagi ke Bima. "Aku di sini, Zelin." Suara Koko terdengar dari dalam ponsel, dan itu membuat Zelin buru-buru ke lantai atas diikuti Bima. "Halo Zelin." "Halo Bima." Bima dan Zelin saling bertukar pandang. Koko sengaja mengatakan jika dia berada di lantai 1 untuk mengetahui keberadaan Bima. Ternyata Zelin panik, dan juga suara Zelin yang berujar mencari keberadaan Koko membuatnya yakin jika Bima ada di samping mantan istrinya. "Aku tahu kamu berada di samping Zelin," ujarnya pelan tanpa harus mengintimidasi siapapun. Seketika itu Zelin menggelengkan kepala. Dia tidak ingin Bima mengucapkan sepatah kata yang khawatir Koko hanya menjebak mereka. "Kenapa? Apa kamu takut, Bim?" "Ayolah, mana suaramu?" "Aku tidak takut padamu," tantang Bima, dan itu membuat Zelin terbelalak. Dia tidak ingin melibatkan Bima dalam masalahnya. "Bagus, aku pun sama. Aku tahu kalau kamu dan Zelin sedang merekam pembicaraan kita ini. Aku tidak akan menyuruh kalian untuk menghapus rekaman ini, karena aku tahu kalau kalian akan menjadikan rekaman ini untuk menjebloskanku ke penjara." Tetapi jantung Zelin berdetak kencang tatkala mendengar Koko dengan kalimat yang menggantung. Dia bisa menebak jika ada rencana lain yang akan dibuat Koko nantinya. "Tetapi apa?" setelah Zelin marah. "Sabar sayang, jangan terburu-buru. Aku baru saja mengirim sesuatu ke mansion." "Apa?" sontak Zelin teriak. "Apa yang kamu kirimkan?" teriak Zelin. "Lihat saja sendiri." Panggilan langsung terputus. Zelin segera ke kamar untuk mengambil kunci mobilnya. "Zelin, aku ikut." "Kamu di sini saja. Keluargaku akan bingung ketika aku datang denganmu." Zelin segera menuruni anak tangga, diikuti Bima dari belakang. "Zelin, jangan hapus rekaman itu. Dia hanya sedang menggertakmu." "Kita lihat nanti," sahut Zelin sembari terus berlalu meninggalkan ruko. Dia segera menekan pedal gas dengan cukup kencang. Dia tidak tahu apa yang dikirimkan Koko kepada keluarganya, tetapi menurutnya ada hubungannya dengan video kemarin. Zelin menyalip beberapa mobil yang menghalangi jalannya. Dia terus menekan pedal gas dan berusaha untuk menghindari lampu lalu lintas yang telah berwarna merah. 15 menit kemudian di mansion, suara bel berbunyi. Pengawal mengintip dari lubang kecil yang ada di atas pagar. "Ada apa?" tanya pengawal tanpa keluar dari pekarangan. "Ada paket untuk Nyonya Amel," sahut kurir sembari membaca nama yang tertera di atas paket. Pengawal segera membuka sedikit pintu pagar, kemudian menghampiri kurir dan menerima satu kotak tipis dengan panjang kurang lebih 40 cm. Setelah itu pengawal membawa paket itu ke dalam rumah. Pria itu menghampiri pelayan yang ada di dapur. "Ada paket untuk Nyonya besar," ujarnya, lalu meletakkan paket di meja dapur yang terbuat dari granit. "Tinggalkan saja dulu di situ. Nanti aku bawa ke atas, sekalian dengan jus ini," ujar pelayan yang sedang memblender buah jeruk, apel, dan wortel. Kurang dari 5 menit, jus telah selesai. Pelayan meletakkan jus ke dalam gelas ramping transparan, lalu meletakkan di atas nampan, dan di samping nampan paket yang dibawa pengawal dari luar. Pelayan naik ke lantai atas dengan lift. Setelah sampai, dia berjalan menuju pintu kamar Nyonya Amel. Usia Nyonya Amel yang sudah lanjut membuatnya sering berada di kamar, hanya sesekali berada di lantai 1. "Masuk," titah Nyonya Amel yang pada saat itu sedang menonton sinetron favoritnya. "Nyonya, ini jusnya." Pelayan meletakkan di atas meja yang tepat berada di depan Nyonya Amel. Wanita parubaya itu terlihat serius menonton hingga tidak mengacuhkan ucapan pelayan. "Dan ini paket untuk Nyonya." Pelayan meletakkan paket yang dibungkus kertas warna coklat, kemudian dilapisi plastik putih transparan. Seketika itu pandangan Nyonya Amel teralihkan dengan paket yang ada di atas meja. "Dari siapa?" "Tidak tahu, Nyonya." "Saya permisi, Nyonya."
Pelayan pamit, kemudian Nyonya Amel mengangguk. Wanita parubaya itu segera mengambil paket yang ada di atas meja. Dia menatap paket itu dengan seksama. Koko, bacanya. Apa yang dikirimkannya? Gumam Nyonya Amel, kemudian ponselnya berdering. Wanita parubaya itu melirik ponselnya yang ada di atas meja. Zelin, bacanya lalu menggeser tombol hijau. Mama, teriak Zelin sembari menyetir. Zelin, kenapa kamu teriak? Nyonya Amel bingung. Aku sedang dalam perjalanan ke sana. Iya, tetapi kenapa kamu teriak? Apa kamu bebek saja? Nyonya Amel dapat merasakan jika anaknya sedang memiliki masalah. Tidak, Ma, aku sangat baik. Zelin sengaja menghubungi mamanya untuk melihat reaksi mamanya. Ternyata mamanya masih bersikap sama kepadanya. Apa yang sedang Mama lakukan? Mama sedang nonton sinetron. Oh, syukurlah. Gumam Zelin yakin jika Koko hanya menggertaknya. Zelin, kamu menghubungi Mama sambil menyetir? Iya, Ma. Bahaya. Jangan menggunakan ponsel ketika sedang menyetir. Banyak terjadi kecelakaan gara-gara ponsel. Ya sudah, Mama tunggu di rumah. Iya, Ma. Tunggu. Mama dapat paket dari Koko. Apa? Zelin, kenapa kamu terus teriak? Kuping Mama jadi sakit mendengar teriakanmu. Apa isinya? Tanya Zelin takut dan gemetar. Belum Mama buka. Jawaban Nyonya Amel membuat Zelin lega. Ma, jangan dibuka dulu, tunggu aku datang. Kemudian panggilan terputus. Aku harus cepat sampai. Aduh, mana macet, gerutunya yang tidak bisa melewati panjangnya kendaraan karena lampu lalu lintas berwarna merah. Nyonya Amel meneguk jus yang diberikan pelayan, kemudian kembali menonton film kesukaannya. Ketika iklan, dia melirik paket yang ada di atas meja. Apa isinya? Gumamnya. Karena penasaran dengan isinya, Nyonya Amel segera membuka paket itu. Dia harus mencari gunting untuk membuka paket itu. Ringan, gumamnya, sembari menggoyangkan paket yang ada di tangannya. Setelah itu Nyonya Amel segera membuka bagian pinggir paket. Zelin masih terus berusaha mencari jalan pintas untuk sampai di mansion. Oma! Oma! Teriak Triple Z yang kala itu masih kecil. Si kembar mengetuk pintu kamar dengan cukup kuat sampai pintu kamar terbuka. Perhatian Nyonya Amel yang tadi ke paket beralih ke pintu. Wanita parubaya itu segera menghampiri pintu kamar. Triple Z, kenapa kalian menggedor pintu cukup keras? Apa kalian ingin merobohkan pintu ini? Tidak, Oma, saut ketiganya, kemudian berlari masuk ke dalam kamar dan duduk di sofa. Nyonya Amel tersenyum tatkala melihat tingkah cucunya. Oma, kami mau permen, ujar Zaira. Tunggu ya. Nyonya Amel mengambil sesuatu dari dalam laci. Dia selalu memberikan permen dan coklat kepada ketiga cucunya. Tentunya tanpa sepengetahuan Zira. Ini untuk Zaira, untuk Zahir, dan ini untuk Zin. Hore! Teriak ketiganya senang. Makan di sini, jangan makan di luar. Ketiga anak kecil itu segera memberikan permen dan coklat kepada Nyonya Amel untuk segera dibukakan. Ingat, nanti selesai makan permen dan coklat, sikat gigi, teriak ketiganya. Pintar. Ayo cepat habiskan, nanti Mama datang. Triple Z mengunyah coklat dengan lahap, lalu dilanjut dengan permen. Sementara itu, Nyonya Amel segera membuka paket yang belum dibukanya. Pada saat itu ponselnya berdering. Dia mengerutkan dahinya tatkala membaca nama mantan menantunya. Halo, sahutnya. Halo Mama. Iya kok, apa kabar? Baik, Ma. Bagaimana kabar Mama? Baik. Paket dari kamu sudah sampai. Ketika itu pintu kamar terbuka. Nyonya Amel segera menoleh ke pintu, begitupun dengan Zelin ikut menoleh. Tetapi tatapan Zelin menatap ke arah paket yang ada di atas pangkuan mamanya. Apa Mama sudah membuka paket dariku? Ini baru mau Mama buka. Apa saja kegiatan kamu sekarang? Mama bicara dengan siapa? Gumam Zelin, lalu menggeser Zaira yang saat itu duduk di samping mamanya. Dia ingin mengambil paket yang ada di atas pangkuan mamanya. Restoran? Jadi, kapan kamu mengundang Mama makan di restoran? Seketika itu Zelin langsung menoleh ke mamanya. Dia sangat yakin jika yang menghubungi mamanya Koko. Bagaimana kalau besok malam? Mama bisa datang dengan Nyonya Zira dan Tuan Ziko ke restoranku. Baik, nanti Mama katakan kepada Ziko dan Zira. Semoga mereka tidak sibuk. Omong-omong, terima kasih karena mengirimkan sesuatu kepada Mama. Iya, Ma. Kalau begitu aku tutup dulu. Salam untuk semua keluarga. Koko langsung menutup panggilan itu. Koko menghubungi Mama, ujar Nyonya Amel, kemudian mencari paket yang ada di atas pangkuannya. Loh, mana paketnya? Nyonya Amel tidak sadar jika paket itu telah diambil Zelin. Triple Z,
apa kalian lihat kotak yang ada di sini tadi? Tanyanya. Itu dengan Tante Zelin, tunjuk Zen ke arah Zelin. Ih, bocah cilik ini, gerutu Zelin dalam hati. Zelin, bawa sini paket dari Koko. Nyonya Amel mengulurkan tangannya ke arah anaknya yang sedang duduk di sampingnya. Ma, sebaiknya paket ini tolak saja. Kenapa? Koko masih ingin menjalin silaturahmi. Kalau Mama tolak, entar dia tersinggung. Sudah, sini mana paketnya? Ma, aku tidak mau dia salah paham. Zelin masih menyembunyikan di belakang badannya. Bagaimana dia salah paham? Justru kalau paket ini dibalikkan, yang ada membuat dia salah paham dengan kita. Pasti dia berpikir kita tidak mau menjalin silaturahmi yang sudah putus. Tetapi Ma, sudah cepat. Mama mau lihat. Zelin terlihat bingung. Dia tidak tahu apa isinya. Tetapi dia yakin ada foto di dalam paket itu. Zelin, kenapa kamu menyembunyikan paket yang diberikan Koko pada Mama? Apa kamu marah kepadanya? Tidak, Ma. Aku hanya tidak ingin menjalin silaturahmi lagi padanya. Kalau ngomong itu yang benar. Walaupun kalian sudah bercerai, tetapi silaturahmi itu harus dijaga. Cepat sini. Nyonya Amel kembali mengulurkan tangannya. Ma, apa? Zelin bingung. Ingin sekali dia segera lari membawa paket itu keluar dari mansion. Tetapi paket itu sudah diketahui mamanya. Mengulur waktu pun percuma, karena mamanya terus saja ingat dengan paket itu. Zelin, bawa sini, seru mamanya tegas. Apa saja yang Mama bicarakan dengannya? Zelin sengaja mengulur waktu lagi. Dia mengundang Mama dan Ziko serta Zira untuk restorannya. Apa Mama mau pergi ke sana? Namanya diundang, pasti Mama ke sana. Apalagi yang mengundang mantan menantu. Walaupun kan sudah bercerai, tetapi silaturahmi tetap terjalin. Sudah, sini cepat. Nyonya Amel langsung mengambil paket yang disembunyikan di belakang tubuh Zelin. Jantung Zelin berdebar kencang tatkala melihat paket telah berada di tangan mamanya. Bahkan mamanya sedang menggunting bagian pinggir paket. Susah banget bukanya. Sini aku buka, Mah. Zelin sengaja menawarkan diri agar bisa melihat isi paket. Ketika mamanya lengah, maka dia akan menyembunyikan isi paket. Nyonya Amel menyerahkan paket itu kepada anaknya. Zelin segera membuka bagian pinggir dengan gunting, lalu menarik plastik transparan. Kemudian dilanjut dengan membuka kertas berwarna coklat, hingga terlihatlah satu buah kotak putih. Sini, biar Mama yang buka. Nyonya Amel ingin mengambil alih, tetapi Zelin menjauhkan kotak itu. Dia harus menyembunyikan foto atau bukti apapun yang ada di dalam paket. Mama tebak dulu, apa isinya? Kau dari bentuknya seperti sarung. Kalau menurut aku bukan. Menurut kamu apa? Tanya Nyonya Amel lagi. Zelin bingung. Tidak mungkin dia mengatakan jika di dalam paket ada foto ataupun flash disk ketika dia berhubungan dengan Koko. Pasti pernyataannya akan membuat mamanya langsung dilarikan ke rumah sakit. Kamu kelapaan mikir, gerutu Nyonya Amel, lalu meraih kotak dari tangan anaknya. Tetapi Zelin menjauhkan kotak itu dengan tangan yang lain. Cepat buka, Zelin. Kenapa Mama sangat penasaran dengan isinya? Bagaimana Mama tidak penasaran? Dari tadi mau buka selalu kamu halangi. Gerutu Nyonya Amel, lalu tangannya dapat meraih kotak yang ada di tangan anaknya. Aduh, gumam Zelin, yang pada saat itu kotak telah berpindah ke atas meja. Nyonya Amel segera membuka kotak itu. Lalu terlihatlah sesuatu yang membuat matanya terbelalak. Wah, bagus sekali. Ini kain dari Lombok. Mama belum punya kain seperti ini. Ujarnya senang dan itu membuat Zelin bernapas lega. Apa yang dipikirkannya tidak terjadi. Tidak ada foto di dalam paket itu. Zelin memegang dadanya yang tadi sempat berdetak cukup kencang. Sekarang telah normal kembali. Dia sempat takut jika mamanya langsung terkena serangan jantung saat melihat paket dari Koko. Ternyata apa yang dipikirkannya salah. Nyonya Amel mengeluarkan kain itu dari dalam kotak, lalu terjatuh sesuatu dari dalam kain itu. Apa itu? Tanya Nyonya Amel. Zelin kembali terbelalak. Sebuah CD klipar terjatuh di lantai. Dia buru-buru mengambil CD yang terjatuh tepat di kaki mamanya. Apa itu, Zelin? Tanya Nyonya Amel. Nanti aku tanyakan. Zelin menyimpan CD itu. Bawa sini, biar Mama lihat isinya apa. Mungkin Koko salah kirim. Elak Zelin yang tidak akan mau menyerahkan CD itu. Dia tahu di dalam CD ada adegan panas Koko yang pasti ketika melihat itu akan membuat mamanya dilarikan ke rumah sakit. Iya, bawa sini. Ma, tidak ada hubungannya kain dengan CD. Zelin, jika tidak ada, kenapa CD ini berada di dalam lipatan kain? Tidak mungkin Koko lupa. Orang lupa tidak akan mungkin meletakkan di dalam lipatan kain. Bawa sini. Tetapi, Ma, bawa sini, seru Nyonya Amel.
dan itu membuat Zelin harus menyerahkan CD itu. Lalu dia teringat sesuatu. Nyonya Amel segera berjalan mendekati bufet TV, kemudian mengalihkan dari siaran biasa ke video. Setelah TV dalam keadaan mode video, Nyonya Amel segera mengerahkan remote yang lain ke DVD. Tetapi lampu dari DVD tidak menyala. Itu disebabkan karena Zelin telah mencabut steker untuk DVD. Kenapa tidak menyala? Nyonya Amel masih mengarahkan remote ke DVD. Mungkin rusak, sahut Zelin. Enggak, kemarin Mama masih nonton lagu-lagu lawas dari sini. Terus, kenapa tidak bisa menyala? Enggak tahu. Seharusnya kalau Mama nyalakan, televisi langsung terhubung dengan DVD. Lampunya akan menyala di sini. Tetapi kenapa ini tidak menyala? Sudahlah, Mah. Abaikan saja video yang tidak penting. Ucapkan saja kepada Koko terima kasih karena telah mengirimkan kain. Benar juga. Nyonya Amel segera menghubungi Koko. Sedari tadi di restoran, Koko sudah tidak sabar menunggu ada yang menghubunginya, dan ketika panggilan itu dari mantan mertuanya membuatnya menyeringai. Halo Mama, Koko langsung berakting ramah. Koko, terima kasih banyak karena telah mengirimkan kain dari Lombok. Kainnya bagus banget. Mama suka? Aku pikir Mama tidak suka. Aku bingung mau memberikan apa. Jadi kebetulan ada karyawanku berada di Lombok. Jadi aku minta kirimkan kain itu, jelasnya. Tentu Mama suka. Kain itu bagus. Mama memang belum membeli kain itu. Tetapi kenapa ada CD kelipat di dalam lipatan kain? Apa kamu tidak sengaja mengirimkan itu ke Mama? Itu memang untuk Mama. Aku bukan tidak sengaja, tetapi aku memang sengaja memberikan itu sebagai kejutan untuk Mama. Zelin yang sedang menempelkan telinganya di dekat ponsel mamanya dapat mendengar percakapan itu. Jantungnya semakin berdetak tidak beraturan, karena perkataan Koko yang terakhir yaitu kejutan untuk Mama. Apa isinya? Mama belum lihat sedikit pun. Belum. DVD Mama sepertinya rusak. Rusak? Tanya Koko memastikan. Iya, padahal kemarin tidak apa-apa, ceritanya. Mama dengan siapa di kamar? Koko tahu jika keseharian mantan mertuanya selalu berada di dalam kamar. Mama dengan Zelin. Koko tersenyum. Dia tahu jika Zelin lah yang membuat DVD itu tidak bisa dinyalakan. Apa Mama sudah mengecek stiker untuk DVD? Belum. Zelin, coba cek stikernya. Tanpa harus melihat, Zelin sudah tahu jika stiker memang sengaja dilepaskan. Ya sudah, Mama lihat dulu. Terima kasih ya, Ko. Sama-sama, Ma. Koko bersorak tatkala mendengar suara mertuanya yang baik dan ramah kepadanya. Tetapi dia yakin sebentar lagi keramahan itu akan hilang dan menjadi sebuah kemurkaan untuknya. Ya ampun Zelin, benar kata Koko. Stiker DVD tidak dicolokkan ke stop kontak. Gerutu Nyonya Amel sembari tangannya berada di belakang bufet. Ma, awas kesetrum. Biar aku menyalakan, ujar Zelin, lalu Nyonya Amel mundur. Zelin segera mendekat, kemudian dia segera menyambungkan stiker ke stop kontak. Nah, benar, sudah menyala. Nyonya Amel langsung duduk di sofa dengan tangan memegang remote. Zelin, masukkan CD tadi ke dalam DVD room. Zelin jongkok di depan DVD, kemudian segera menekan tombol open yang ada di bagian depan DVD, lalu memasukkan CD ke dalam. Zelin, jangan menghalangi. Duduk sini, ditanya Nyonya Amel yang ingin anaknya pergi dari depan TV. Zelin sengaja berdiri di depan TV dan itu membuat Nyonya Amel segera menarik anaknya. Ketika melihat video yang sedang berputar, membuat matanya terbelalak. Bersambung.